Teman kumparan dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Dini Hidayati yang akan membantu Instagram Live Kumparan bersama Convermax. Dalam live kita kali ini akan mengangkat tema bahaya cacingan mengintai keluarga, ayo saling jaga. Nah, sebelum acara dimulai, aku mau disclaimer dulu ya bahwa proses syuting kita kali ini sudah memenuhi protokol kesehatan. Semua tim yang bertugas, termasuk aku sendiri, sudah divaksin dan kami sudah melakukan swab antigen dengan hasil negatif sebelum kami masuk ke area studio. Seluruh studio dan peralatan yang digunakan juga sudah disterilisasi dan selama proses berlangsung kami tetap memakai masker dan tetap menjaga jarak. Baik, kita kembali ke topik utama. Tapi sebelum aku mulai bahas secara detail nih, aku mau cerita sedikit ya. Sebagai ibu gitu ya, dari satu anak yang umurnya 4 tahun lagi aktif-aktifnya, aku tuh sering banget khawatir. Karena di masa pertumbuhan seperti sekarang nih, anak-anak tuh suka banget mengeksplorasi hal baru gitu. Lengah sedikit tiba-tiba dia udah di taman, udah main tanah, lengah sedikit udah main apa lagi. Yang paling aku khawatirkan salah satunya adalah anakku tuh suka memasukkan sesuatu ke dalam mulut, yang mana aku tuh nggak tahu gitu apa yang dimasukin ke mulutnya, apakah bersih atau enggak, karena bisa aja barang yang dimasukin ke mulut tuh mengandung parasit yang sebetulnya kalau sampai ada parasitnya itu bisa sangat berdampak ke masalah tumbuh kembang dan gizi si kecil. Nah, anak tuh jadi bisa lebih gampang sakit, terus juga lebih rewel, itu karena nutrisi makanannya ternyata diserap oleh parasit yang membuat nafsu makannya itu jadi turun gitu. Nah, parasit itu ternyata bisa masuk dan hidup di dalam tubuh lewat makanan atau tangan yang terkontaminasi oleh telur cacing. Nah, oleh karena itu nih, Moms and Dad semua penting untuk orang tua itu melakukan pencegahan dengan menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Nah, untuk menjawab kekhawatiran hal tersebut, Kumparan dan Convermax hari ini mengadakan Instagram Live untuk membahas mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan supaya anak terhindar dari penyakit cacingan. Nah, ini kalau ngomongin cacingan tuh kayaknya dari kita masih kecil juga udah sangat dekat ya. Tapi hari ini aku nggak akan sendirian, karena aku juga akan ditemani oleh sosok influencer, juga seorang expert, yaitu Dr. Syafira Ninditya selaku medical doctor dan juga health influencer. Baik, kita invite dulu ya Dr. Syafira untuk bergabung bersama kita. Oke, wah ini udah ramai juga ya yang join. Nanti teman kumparan kalau memang misalnya punya pertanyaan bisa langsung aja di drop di komen Instagram Live kita sore ini. Nah ini dia, Dr. Syafira, halo, selamat sore. Halo, selamat sore teman kumparan. Sore dok, dan apa kabar? Baik, alhamdulillah. Semoga Mbak dan teman-teman kumparan di sini juga sehat selalu ya. Iya, terima kasih dok. Dok lagi sibuk apa sekarang? Masih praktek? Kalau sekarang sih praktek udah jauh dikurangin ya, karena kebetulan saat ini sedang mengandung dan juga sedang masa pandemi, tapi juga tetap mengedukasi lewat platform online seperti ini sehari-hari. Oke, dok terima kasih ya sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya dan aku doakan semoga sehat-sehat juga kehamilannya ya dok. Terima kasih Mbak Dini. Oke, baik teman kumparan, sekali lagi aku ingetin buat teman kumparan yang mau bertanya tentang topik kita hari ini langsung kepada narasumber, silahkan langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom live chat Instagram kita sore ini. Karena nanti 5 orang penanya terpilih akan mendapatkan saldo digital senilai total 1 juta rupiah. Wah lumayan banget bisa langsung buat jajan. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja aku mau ke Dr. Syafira, karena nih dok sebenarnya dari tadi udah ngantri pertanyaan di kepala aku karena topiknya memang sudah sangat dekat ya. Kayaknya dari aku masih kecil ya. Kalau misalnya makan gitu nggak mau, mamaku selalu bilang, jangan-jangan cacingan gitu. Terus sering banget aku dengar itu gitu. Betul, apalagi Mbak Dini sekarang udah menjadi seorang ibu, pasti juga udah dari kecil, terus sekarang jadi ibu juga ekstra khawatir ya pasti. Iya benar. Kayak deg-degan setiap saat kalau anak udah mulai main-main. Oke, dok, ini kalau bahas kasus cacingan ya, sebenarnya kan kasus cacingan di Indonesia tuh masih cukup sering ditemui ya dok ya. Sebenarnya apa sih penyebab umum yang bikin anak tuh bisa cacingan dok?
Oke, nah sekarang karena kita mau bahas dulu nih bahaya cacingan yang mengintai keluarga. Ayo saling jaga. Nah, sesuai temanya, berarti kan keluarga itu kan tadi ada anak, ada orang tua juga. Nah, kalau pada Hmm. anak, kenapa sih penyebab umum nih anak tuh bisa cacingan gitu ya? Nah, kalau kita perhatiin nih Mbak Dini juga pasti mengalami. Kalau anak itu kan sukanya main ya. Jadi dia Iya. bermain misalnya di area outdoor ataupun indoor yang sebenarnya kita tuh nggak tahu apakah terkadang nih misalnya terutama outdoor ya, kalau misalnya bermain apalagi yang di atas tanah, kita nggak tahu Mm-mm. apakah area itu tuh bersih atau enggak. Karena yang namanya cacing ini, misalnya telur cacing aja ya, ada di tanah nih, itu kan tidak terlihat secara kasat mata. Nah, kalau Mm-mm, anak itu betul. main terus higienitasnya atau kebersihannya tidak diketahui, maka bisa tertular dari situ. Terus yang kedua juga kalau nggak pakai sendal nih misalnya, kan itu bisa terpapar juga. Jadi penularannya biasa dari sana dan juga terakhir kalau misalnya makan nih. Makan kan anak suka main comot ya Mbak Dini ya. Nah Misalnya iya, dari tanah atau kecolongan, misalnya kecolongan ya kayak main ambil. kayaknya orang tuanya meleng dikit aja gitu ya nggak ngeliat Bener. gitu. Nah itu kadang suka memasukkan benda ataupun tangan ke dalam mulut. Nah itu yang biasanya penyebab umum anak tuh bisa jadi cacingan. Aduh, ini dokter baru jelasin dikit, aku tuh udah merinding ya ngebayangin telur Udah geli cacing gitu gitu. ya Udah ngebayangin geli, bener. cacing. Nah, oke dok, ini kita lanjut ya. Sebenarnya Ya. kalau dokter tadi udah ngejelasin dia karena higienitas nggak terjaga, terus misalnya nggak pakai alas kaki atau sembarangan masukin sesuatu ke mulut. Nah sebetulnya gimana sih dok proses penyebaran cacing di dalam tubuh anak-anak itu sendiri? Oke, jadi kalau misalnya nih seseorang yang sudah terinfeksi sama cacing itu atau orang biasa bilangnya cacingan ya. Hmm. Kalau di kedokteran kita bilangnya infeksi helminth misalnya. Nah, itu dia nanti dari buang air besar itu telurnya itu misalnya berada di tanah nih, ya, Hmm. berada di tanah. Lalu tadi misalnya ada anak nih main di tanah, terus dia memasukkan ke mulutnya. Nah, itu nanti dari telurnya itu masuk ke mulut, lalu ke pencernaan. Nah, nanti dia berkembang biak tuh, dia menjadi dewasa di dalam tubuh manusia yang akhirnya nanti dapat mempengaruhi status gizi anak. Kalau misalnya nanti lama-lama nih dia sudah menjadi dewasa dan berkembang di dalam tubuh manusia gitu. Jadi penularannya itu yang tadi rata-rata kalau kita ngomongin status gizi nih biasanya sih lewat mulut tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya tadi yang tidak pakai sendal nih dari kulit seperti itu juga bisa. Oke, Gitu. jadi telur cacing itu nggak mati ketika masuk ke pencernaan, kena enzim-enzim pencernaan tuh nggak ya dok, ya nggak mati ya? Jadi memang tubuh kita sebenarnya ada sistem perlindungan tubuh ya Mbak Dini dan teman kumparan gitu. Bisa, tapi memang masih ada kemungkinan dia tuh bisa hidup gitu. Dan hidupnya ini dia tuh pintar, dia bisa berkembang biak di dalam tubuh manusia itu nggak langsung Mbak. Jadi kita bisa merasakan efeknya atau ada tanda gejalanya itu bisa 2 sampai 4 minggu setelah si telurnya itu masuk. Karena butuh waktu Aduh. tuh Mbak Dini antara dia masuk sampai akhirnya dia berkembang dan akhirnya menimbulkan efek pada anak dan juga keluarga Aduh, tambah gitu. merinding nih. Aku makin penasaran nanya, tapi makin dijelasin makin merinding. Oke, dok. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, ini anak yang mengalami cacingan tuh kan bisa sangat terganggu ya tumbuh kembangnya karena Betul. mengganggu pencernaan, nafsu makan dan sebagainya. Nah, sebetulnya kira-kira apa sih dok yang orang tua itu perlu tahu dari tanda-tanda awal si kecil cacingan? Mungkin dari tanda-tanda yang gampang terlihat ya dok. Oke. Jadi kalau anak nih atau seseorang terinfeksi oleh cacing itu gejalanya tuh memang tidak khas ya. Bisa dari ringan sampai berat. Nah, kalau Hmm. awal-awal nih yang ringan itu bisa nggak khas. Tapi kalau umum nih yang biasanya kita bisa kenalin ya, kayak anaknya tuh merasa orang tuanya melihat anaknya tuh lesu. Jadi kayak Hmm. tadinya beraktivitas ya, anak kan suka energetik ya Mbak Dini ya. Iya, udah. Suka lari-lari ke sana ke sini gitu. Nah, ini kok dilihat jadi lesu, terus anaknya tidak bersemangat, kok kayaknya sering ngantuk ya sehari-hari gitu. Jadi kita lihat dari aktivitasnya sehari-hari. Terus yang Oh, kedua oke. bisa juga dia terlihat pucat ya. Pucat ini bisa disebabkan karena anemia misalnya atau kekurangan hemoglobin ya, sel darah merah itu juga bisa. Jadi anaknya tuh kelihatannya pucat kayak orang sakit gimana sih kan kita bisa Hmm. lihat ya kayak pucat gitu nggak Hmm. apa nggak terlihat sehat gitu ya.
Terus bisa juga kalau dilihat kok anaknya kayak seperti kurang gizi, jadi status gizinya ini kurang atau kita sebutnya malnutrisi ya kalau di bahasa dokternya gitu. Jadi memang bisa beragam sekali nih gejalanya dan juga kalau sudah berat itu terkadang bisa sampai muntah-muntah atau menyebabkan diare dan ini juga tergantung dari jenis cacingnya karena kan jenis cacing itu ada Heeh. banyak ya. Mungkin tapi Iya, nggak iya. aku bahas di sini satu persatu, tapi Heeh. memang kurang lebih gejalanya seperti itu. Oke. Nah, ini justru yang agak tricky, Dok, karena tadi dokter bilang kan sebetulnya gejala cacingan itu tidak khas ya. Kita bisa jadi Betul. kayak dikiranya apa, ternyata apa gitu. Nah, kadang kita sebagai orang tua juga bisa lengah nih, Dok, kan mengawasi anak-anak karena kita nggak 24 jam tuh pegangin si anak. Apalagi misalnya gejala cacingan tuh seringkali tidak terlihat. Nah, gimana sih, Dok, sebetulnya kondisi cacingan pada anak yang sebenarnya kita tuh udah tahu bahwa ini tuh udah harus mendapat penanganan dokter? Oke. Nah, biasanya tadi kan awal mulanya memang tidak khas ya atau ringan saja. Tapi kalau Mm-mm. gejalanya itu sudah semakin mencolok nih, misalnya kalau mencolok tuh yang jelas kayak apa sih? Kalau anaknya udah bisa ngomong, misalnya dia mengeluh mual gitu. Atau misalnya anaknya kok tiba-tiba Mm. muntah-muntah atau ada diare, terus Aduh. sakit kepala hebat atau kelelahan, atau bahkan pada beberapa kasus nih ngerasa nyeri sekali perutnya gitu. Anaknya tuh ngerasa pencernaan atau pegang-pegang perut ya. Kalau misalnya yang belum bisa bicara secara jelas, itu anak bisa mengeluh seperti itu. Kalau orang dewasa kan mudah ya mengenalinya kok nggak enak Mm-mm. perut gitu. Nah, terus beberapa hal itu tadi kan aku sebut bisa jadi kekurangan darah ya. Kalau Mm-mm. kekurangan darah atau anemia itu bisa gejalanya lelah letih lesu ya, mungkin kita biasa dengarnya. Jadi kok ngerasa nggak bersemangat, lelah gitu ya, lemes kayak gitu. Dan kalau pada anak nih ya yang long term atau bilangnya jangka panjang ya, itu kalau status gizinya kurang atau malnutrisi, lama-lama tuh dia bisa mengganggu tumbuh kembang, jadi kognitif atau Mm-mm. kepintarannya, bahkan bisa menyebabkan anaknya kalau kurang gizi terus atau menjadi stunting atau tubuhnya pendek gitu. Jadi memang Mm-mm. dampaknya ini mulai dari yang ringan sekali sampai yang berkepanjangan sampai berat. Gitu Oke, Mbak Dini. berarti berarti betul ya, Dok, ya, bahwa sebetulnya kan kayaknya kalau ngomongin cacingan tuh ringan aja gitu. Ini terjadi kok Betul. gitu pada umumnya. Tapi sebenarnya kalau tidak ditangani, tidak terdeteksi dengan dari awal dan makin parah, lama-lama bahkan bisa menyebabkan stunting pada anak. Itu mengerikan sekali ya, Dok, ya, sebenarnya, dan ini serius gitu. Nah, Hmm. pertanyaan lanjutannya, Dok. Kalau kita ngomong cacingan, itu kan biasanya oh anak-anak karena dia suka nggak pakai alas kaki atau misalnya sembarangan masukin barang yang kotor ke mulut. Pertanyaannya, apakah cacingan itu hanya bisa menyerang anak-anak, Dok? Orang dewasa bisa nggak sih? Atau misalnya Oke. berpotensi hanya sebagai carrier? Oke. Nah, jadi biasanya kan kalau ngomongin cacingan itu pada anak ya Mbak Dini dan teman kumparan Hmm. nih. Nah, tapi ternyata kalau dari data sih memang anak-anak itu lebih rentan ya. Kenapa? Karena kan tadi kita lihat dari faktor resikonya itu memang dari higienitas yang tidak baik atau misalnya main masuk-masukin ke mulut ya gitu. Itu jadi sumber penularan atau sumber Hmm. masuknya si cacing ke dalam tubuh anak gitu, si kecil. Tapi kalau Hmm. dewasa kan mungkin lebih bisa terjaga nih untuk dari segi kebersihannya atau misalnya cuci tangan itu lebih mengerti gitu ya dan lebih Hmm. paham lah gimana sih caranya PHBS perilaku hidup bersih dan sehat. Tapi kalau pada anak terkadang itu belum bisa menjalankan hal tersebut. Nah, tapi sebenarnya pada dewasa itu juga bisa Mbak Dini. Jadi nggak pada anak aja. Kan yang Oke. namanya tadi kan sumber penularannya misalnya dari mulut. Kalau dewasa makan nggak bersih bisa nggak di makanannya ada telur cacing? Bisa aja kan, misalnya makan buah Ah, atau sayur nih yang tidak dibersihkan, belum bersih ya, itu ya, juga ya, ya. bisa. Jadi memang ini sesuai tema nih pada keluarga, jadi tidak hanya pada anak saja, namun bisa juga terjadi pada dewasa. Oke, ini aku makin dijelasin makin kayak Ada merinding. ada juga nih ada juga yang komen ngilu ya merinding Ngilu dengernya, aduh banget, Dok, bener gimana. nggak bayangin kayak gimana gitu. Nah, ternyata cacingan tuh nggak cuma nyerang anak-anak, tapi juga orang dewasa. Apalagi kalau suka jajan-jajan, tadi aku mention dapat saldo digital buat jajan. Dan kita sebenarnya nggak boleh anggap sepele ya isu cacingan ini. Betul. Apalagi tadi dokter mention juga kalau cacingan yang berkepanjangan bisa menyebabkan stunting pada anak. Nah, Dok, sekarang solusinya apa sih, Dok, supaya kita bisa menghindari dampak buruk cacingan tadi?
Oke, jadi kalau kita lihat dari rekomendasi Badan Kesehatan Dunia atau WHO ya, World Health Organization, terus dari Kementerian Kesehatan dan juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu memang merekomendasikan, terutama nih WHO, dia merekomendasikan pengobatan secara berkala. Berkala tuh jadi Oke. seperti pembasmian cacing gitu ya, pada misalnya suatu daerah atau daerah endemi yang memang kasus cacingnya banyak misalnya atau pada keluarga tersebut sudah ada riwayat terkena cacingan, misalnya salah satu anggota keluarganya kayak gitu. Jadi Hmm. kalau udah terkena sih tentunya pengobatan, tapi juga bisa dijadikan tadi pencegahan. Jadi kita bilangnya pembasmian cacing ya, secara rutin atau Hmm. berkala gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kalau sih ada pencegahan, ada pengobatan. Sekarang kalau anak-anak itu kan dunianya bermain ya dok ya. Sebetulnya cara yang efektif untuk mencegah dan mengurangi resiko cacingan pada anak yang tadi nggak bisa kayaknya anak-anak di stop main kan. Pasti dia sukanya main lah. Itu gimana dok? Oke. Nah, kalau dari pengobatan dulu nih yang udah pasti banget ya, kan kalau ditemukan cacing ya, misalnya kalau nanti periksa ke dokter itu nanti ada pemeriksaan tinja atau jadi dari mohon maaf BAB-nya nanti dilihat di tinjanya itu di kotorannya ada ditemukan telur cacing seperti itu. Nah, Hmm. itu udah pasti kan kita obati. Nah, tapi Hmm. bagaimana nih dengan anak-anak yang memang sudah misalnya 2 tahun ke atas gitu ya. Kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu yang saya baca memang bisa dari 2 tahun ke atas gitu. Sudah dimulai pemberian pencegahan cacingan ini terutama pada riwayat sebelumnya ada cacingan atau misalnya di daerah tersebut banyak yang cacingan gitu ya. Misalnya daerahnya Hmm. memang kurang bersih gitu terutama. Nah, inilah yang direkomendasikan gitu. Jadi di atas 2 tahun dan biasanya setiap 6 bulan. Kalau dari Oke. pemerintah bahkan ada beberapa sumber yang menjelaskan bisa di atas 1 tahun Mbak Dini. Tapi biasanya kita ambil 2 tahun ke atas dengan interval atau jarak sekitar 6 bulan gitu. Oh oke, aku baru tahu nih dok ya ternyata interval pencegahan minum obat cacing 6 bulan sekali. Kirain cuma periksa gigi aja yang 6 bulan sekali. Jadi tadi aturannya anak di atas usia 2 tahun diulang untuk 6 bulan sekali ya. Nah, oke. Kalau minum obat cacing, Dok, sebenarnya yang tepatnya itu sebelum makan atau setelah makan? Itu pengaruh nggak, Dok? Oke, jadi memang setiap obat itu ada aturan apa konsumsinya nih Mbak Dini ya. Kalau Mm-mm. teman-teman gampang sih bacanya itu bisa lihat aja di setiap beli obat itu bisa dilihat tuh di panduan minumnya seperti apa. Tapi kalau untuk obat cacing biasanya disarankan itu kita sarankan setelah makan gitu. Karena memang Oke. penyerapannya lebih baik. Nah, terus mungkin aku mau tambahin sedikit nih Mbak Dini. Tadi kan aku Mm-mm. bilang soal anak 2 tahun. Kenapa sih 2 tahun gitu ya? Karena biasanya kalau anak 2 tahun ke atas itu udah mulai aktif main outdoor tuh, main-main di tanah ya. Iya, iya. Hobinya sensory play, pegang-pegang Mm, pasir, tanah kayak gitu. Sedangkan biasanya kalau betul, anak yang lebih kecil tuh belum begitu kena sama yang kotor-kotor gitu, masih dipeluk Mm-mm. erat sama orang tuanya terus gitu. Betul. Oke, nah dok pertanyaannya, kalau jadi kan eh, cacing itu tidak hanya menyerang anak-anak ya, bisa jadi berpotensi ke orang dewasa. Makanya penting untuk kita melakukan pencegahan dengan minum obat cacing 6 bulan sekali. Nah, apakah ibu hamil nih dok, boleh nggak minum obat cacing? Oke, jadi kalau ibu hamil itu memang tidak ada panduannya pencegahan memang harus minum obat cacing gitu kan. Kalau misalnya ibu hamil nih yang Hmm. rutin misalnya minum vitamin gitu ya, vitamin Hmm. A, B, C, D itu memang sudah rutin gitu ya dikonsumsi sama semua ibu hamil. Tapi kalau pada obat cacingan itu memang tidak disarankan rutin kecuali memang ada indikasi atau ada keperluan dilihat dari dokternya. Biasa sih nanti yang meresepkan kalau memang perlu atau memang sudah diagnosis ya cacingan itu nanti yang memberikan adalah dokter kandungannya gitu Mbak Dini. Jadi memang Oke. tidak rutin tapi memang kepada ibu hamil kalau memang terkena cacingan nih dan dilihat ada indikasi dan perlu itu nanti penanganan lebih lanjut dari dokternya gitu. Oke, baik. Nah, kalau untuk ibu menyusui, apakah treatmentnya seperti ibu hamil atau seperti orang dewasa pada umumnya aja, dok?
Oke, biasa sih kalau pada ibu hamil itu memang lebih aman ya dibanding pada ibu hamil karena kan sudah tidak mengandung janin lagi. Jadi biasanya Oke. lebih bebas. Kayak kemarin nih misalnya kalau kita ngomongin vaksin kan busui boleh duluan, habis itu Mm-mm. baru bumil boleh. Nah, ini juga sama. Jadi biasanya kalau busui relatif lebih aman gitu ya. Kita lebih hati-hati kalau misalnya ibunya nih sedang mengandung. Nah, tapi balik lagi untuk rekomendasi obat anti cacing ini memang disarankan atas rekomendasi dokter. Seperti itu. Jadi kalau Oh, memang oke. perlu baru nanti dilihat keamanannya apakah memang perlu nih minum obat cacing terutama kalau udah ada gejala-gejala tadi dan dari pemeriksaan laboratorium misalnya sudah Mm-mm. ditemukan telur tadi ya yang bikin kita merinding itu. Aduh, aku membayangkan kayak berkembang biak di pencernaan kita tuh gimana ya dok ya. Oke, baik. Itu dia teman kumparan ya obrolan aku dengan Dokter Safira. Jadi kita semua tahu pentingnya konsumsi obat cacing karena memang ya tentu ya selain kita harus memang mandatory menjaga kebersihan, pencegahan karena memang si gejalanya tadi tuh tidak khas gitu. Jadi dan juga nggak kelihatan. Karena selain untuk mengobati, obat cacing juga bisa dimanfaatkan sebagai pencegahan. Nah, teman kumparan sebenarnya bisa ya kalau tadi Dokter Safira bilang menjaga kesehatan anak dan keluarga itu bisa nih ajak si kecil bersama anggota keluarga lainnya di rumah, termasuk kalau ada asisten di rumah untuk mengkonsumsi ini Convermax tiap 6 bulan sekali supaya kita semua terlindung dari infeksi cacing. Karena Convermax ini merupakan obat cacing andalan para keluarga. Nah, teman kumparan Convermax obat cacing keluarga ini tersedia dalam bentuk sirup atau suspensi maupun tablet atau kaplet untuk dosis anak-anak dan dewasa. Nah, nanti varian sirup untuk anak-anak juga ada rasa jeruk loh. Jadi jangan khawatir, anaknya nanti nggak suka karena rasa jeruk anak-anak pasti suka. Nah, kalau varian sirup untuk orang dewasa tersedia rasa vanilla latte. Ini obat cacing tapi rasanya kekinian banget ya. Oke. Jangan lupa ya, pastinya dibarengi dengan pola hidup yang sehat. Itu mandatory, nggak bisa ditawar-tawar. Betul. Oke, baik. Aku kalau tarik kesimpulan dari dokter ya, bahwa sebenarnya cacingan itu bisa menyerang anak-anak dan juga orang dewasa. Kuncinya adalah karena kita tidak menjaga kebersihan ya, higienitas ya dok ya, terutama Betul. ketika berkegiatan outdoor. Dan cacingan itu bisa masuk telurnya terutama lewat mulut, lewat barang-barang yang masuk atau makanan yang tidak higienis. Aduh, jadi kunci utamanya adalah kita harus menjaga kebersihan lingkungan, kemudian memperhatikan area bermain anak dan juga rutin minum obat cacing sebagai pencegahan sebanyak 6 bulan sekali. Oke, sekarang ini dok Betul. pertanyaan udah banyak yang ngantri nih. Penasaran juga sih selain komentar merasa geli gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dari penonton Instagram Live kita sore ini. 5 orang penanya beruntung akan mendapatkan saldo digital senilai total 1 juta rupiah. Oke, langsung aja aku bacain pertanyaannya dan akan langsung dijawab oleh Dokter Safira. Oke, yang pertama dari ferizal.fr. Dok, mitos atau fakta lingkungan bersih sudah pasti bebas dari cacing? Waduh, itu mah udah jelas kalau bersih udah pasti bebas itu udah pasti mitos. Karena kan kita nggak tahu indikator bersih itu apakah benar-benar 100% bersih itu nggak ada. Lingkungan yang sebersih apapun kita bilang sudah di desinfektan, sudah dibersihkan, sudah disapu, apalah yang kita upaya-upaya itu, tetap kita sebagai manusia nih kasat mata kita nggak bisa tahu apakah lingkungan itu benar-benar bersih gitu. Jadi memang normalnya itu memang tetap ada kita aja di dalam tubuh nih ada kuman baik. Jadi nggak ada suatu lingkungan atau suatu tubuh manusia yang 100% bersih itu kita sebenarnya nggak ada. Tapi memang diupayakan jangan sampai kita terkena kuman jahatnya ini atau cacing jahat tadi. Gitu. Jadi tetap Oke. harus waspada dan dijaga PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, jadi mitos ya Pak ya dari pertanyaannya tadi jawabannya. Oke, sekarang lanjut ya dok ya. Pertanyaan kedua dari Coco Bay2. Lucu banget namanya nih. Oke, konsumsi obat cacing setelah minum air banyak, apakah konsumsi obat cacing setelah minum air banyak, apakah khasiatnya akan berkurang dok? Oke, itu juga mitos ya. Jadi memang yang mempengaruhi itu dia itu bagaimana cara kita konsumsinya. Apakah setelah Oke. atau sebelum makan, terus dosisnya, jadi cara pakainya benar atau enggak. Itu yang mempengaruhi penyerapan atau efektivitas dari pengobatan tersebut gitu. Jadi bukan dilihat apakah kita minum air banyak atau enggak sebelumnya. Oke, Seperti baik. itu. Semoga menjawab ya Koko itu. Oke, aku lanjut ke pertanyaan ketiga dari liha.alma_. Dokter, apakah anak yang cacingan akan mudah terpapar COVID-19?
Oke, nah ini Hmm. pertanyaan bagus nih dihubungkan sama pandemi ya Mbak Dini ya. Kita tahu nih Iya, pandemi udah hampir 2 tahun tidak kunjung usai. Kita juga nggak ada yang tahu ya kapan selesainya kapan pandemi ini. selesainya? Benar. Oke, nah kalau dilihat kan COVID-19 itu memang dia lebih rentan berat ya. Jadi gejalanya berat, terus penyakitnya jadi berat pada orang-orang dengan komorbid atau penyakit penyerta. Nah, Hmm. cacingan ini bisa menjadi penyakit penyerta itu sendiri. Jadi betul, itu bisa membuat COVID-19 menjadi lebih berat. Apalagi Oh, pada oke. cacingan itu kan tadi status gizinya bisa berpengaruh ya Mbak Dini dan teman kumparan Iya. nih. Jadi status gizi itu anaknya misalnya berat badannya kurang ya, tinggi badannya menjadi kurang atau tadi yang disebut pendek ya atau stunting gitu. Nah, kalau dia berat badannya kurang, status gizinya buruk atau kurang, itu otomatis kekebalan tubuhnya, sistem imunnya itu nggak akan sebaik anak atau orang yang berat badannya cukup gitu ya, normal weight atau Hmm. berat badannya sesuai atau gizinya tuh cukup gitu ya. Nah, jadi untuk melawan penyakit COVID-19 ini juga otomatis akan menjadi tidak sekuat itu, tidak sehebat itu gitu. Jadi memang perlu Hmm. diperhatikan nih pada keluarga kita, baik pada anak maupun pada dewasa. Jadi korelasinya tuh ada ya dok ya, meskipun tidak Betul, langsung karena jadi tidak dampaknya langsung. kemana-mana. Oke, Mm-mm. ini pertanyaan keempat dok dari Anita Kimril. Dok izin bertanya nih, apa benar jika anak sering garuk-garuk bagian duburnya bisa petanda cacingan dan kambuhnya malam hari? Oke, ya. Jadi memang salah satu gejalanya tadi belum terlalu aku bahas ya. Tadi kan ada pencernaan, tapi juga bisa Hmm. dia seperti ruam-ruam merah gitu, Mbak Dini. Jadi ruam-ruam Oke, merah itu juga bisa gitu ya. Nah, kalau seperti ruam-ruam di bagian tadi di bagian mana pertanyaannya? di dubur dok. Di dubur ya. Kalau apa ruam-ruam di bagian dubur itu penyebabnya ada banyak. Jadi sebenarnya belum tentu cacing gitu ya. Jadi bisa misalnya dia alergi dari popok yang dipakai atau misalnya ada insect bite ya atau gigitan serangga yang kita nggak tahu penyebab lainnya. Jadi itu nanti perlu diperiksakan lagi, dikonsultasikan lebih lanjut ke tenaga kesehatan terdekat untuk melihat penyebabnya. Karena memang untuk ruam-ruam pada anak tuh bisa banyak, bisa infeksi virus, bisa karena jamur dan sebagainya. Gitu. Oke, baik. Dok, tapi misalnya aku sebelum ke pertanyaan kelima, anakku kan udah 4 tahun ya. Seingat aku sih memang belum pernah aku secara sadar aku kasih obat cacing gitu. Boleh nggak? Misalnya walaupun tidak ada gejala-gejala, langsung aku kasih aja buat pencegahan gitu. Oke, memang kalau pencegahan sebenarnya boleh. Jadi boleh-boleh aja. Oke. Asal sesuai dosis. Tapi memang baiknya itu tetap dikonsultasikan dulu nih ke tenaga kesehatan. Jadi kita tahu kalau obatnya itu sesuai indikasi, sesuai peruntukannya, dan memang dosisnya sesuai. Dan jangan lupa nih Mbak Dini untuk minum obat itu perhatikan cara aturan pemakaiannya. Karena kan setiap obat itu kan beda-beda ya takarannya. Heeh, Ada yang heeh. satu dosis itu berapa miligram gitu ya, Iya, satu iya. sendok misalnya yang sediaan sirup ya, yang cair biasa buat anak, itu ada dosis-dosisnya tuh takarannya. Nah, itu perlu diperhatikan. Iya, iya. Oke, baik. Aku jadi kayak udah catat besok kalau misalnya waktunya vaksin langsung aku bawa Convermax sekalian nanya, "Dok, tolong sekalian." Oke. Ini pertanyaan kelima nih, Dok, dari Siska.Vidya. Saya biasanya dapat obat cacing dari posyandu di daerah rumah sesuai anjuran pemerintah. Tapi saat pandemi Betul. posyandu diliburkan. Apakah kita bisa beli obat cacing sendiri, Dok, tanpa resep dokter? Ini masih Oke, nyambung pertanyaannya. nyambung ya pertanyaannya. Iya, Mm-mm. biasanya memang itu menjadi program pemerintah yang tadi aku bilang pembasmian cacing ya. Jadi biasanya memang di suatu daerah itu dibagikan obat anti cacing untuk dikonsumsi secara massal gitu ya. Sama seperti vitamin A pada anak misalnya. Nah, karena pandemi memang itu terkait ke akses fasilitas kesehatan ya, terkadang menjadi sulit kayak posyandu Mm-mm. misalnya pada beberapa kasus tutup gitu. Nah, bisa datang mungkin ke fasilitas kesehatan terdekat untuk konsumsi obatnya, misalnya ke puskesmas atau kalau misalnya mau beli sendiri itu juga boleh. Tapi memang baiknya tetap ditanyakan ke tenaga kesehatan supaya tidak salah dosis ataupun cara pemakaiannya. Gitu. Oke, baik. Jadi minum obat tuh harus ini ya dok ya, mindful gitu, harus rational gitu Betul. penggunaannya. Oke, baik. Sekarang
Dok, sebenarnya tadi aku membatasi pertanyaan tuh 5 karena nanti hanya 5 penanya yang mendapatkan saldo digital. Tapi ini animonya banyak sekali dok pertanyaan. Aku boleh Waduh, nambah ya iya dok ya? antusias ya. Antusias nih, teman kumparan dan panduan Bunda. Iya, Iya, karena boleh silakan. isunya juga dekat sekali sama kita sehari-hari ya dok ya. Aku izin ya Betul. dok ya, lanjut ya. Nih ada pertanyaan ke-6 dari Rai. Apa aja sih dok tanda-tanda cacing kremi bersarang di tubuh manusia dalam jumlah besar? Aduh, bacain Aduh. pertanyaannya aku udah. Oke. Silakan dokter. Jadi kalau dia ngumpul di dalam usus ya atau saluran pencernaan kita, itu tuh memang Mm-mm. gejalanya tuh tadi mulai dari yang nggak khas sampai Heeh. ada gejala atau tanda yang cukup signifikan gitu ya. Kita bisa jelas banget nih kayaknya ada keluhan gitu. Nah kalau udah ngumpul sih biasanya memang sudah mulai berat ya gejalanya. Misalnya nyeri perut ya, nyeri di bagian usus gitu, di bagian perut, terus misalnya merasa kok kayak perutnya mual, nggak enak, kayak gejala mah gitu ya. Dan Heeh. terkadang itu pada beberapa orang bisa sampai muntah-muntah ataupun diare. Dan Oke. kita ada sebut namanya malabsorpsi usus ya. Malabsorpsi itu kan di usus itu kan dia menyerap makanan ya Mbak Dini dan teman kumparan ya. Dan tadi Heeh. penanya nih, itu dia menyerap makanan di usus. Nah, dengan adanya perkumpulan cacing-cacing tadi itu yang bikin geli itu di dalam usus, Eh, itu dia penyerapan makanannya maka jadi tidak optimal atau terganggu. Nah, gejala lanjutannya bisa apa lama-lama? Jadi lemas ya, karena makanannya nggak masuk ke dalam tubuh. Terus kekurangan darah, anemia gitu. Soalnya terkadang bahkan pada beberapa kasus itu bisa sampai melukai permukaan usus gitu. oh, Jadi oke. kerasanya perih di perut, seperti itu di lambung dan gejala pencernaan lainnya. Dan yang perlu di underline atau di highlight ya di sini Mbak Dini dan teman kumparan, bukan hanya pencernaannya aja nih sebenarnya yang bisa kita perhatikan, tapi gejala secara umumnya tadi yang cuma lemes-lemes misalnya, Mm. ya kan? Pucat gitu ya. Pusing-pusing, pucet gitu. Jadi memang gejalanya ini bervariasi gitu. Itulah pentingnya kita mindful atau kita seperti mawas diri sebenarnya what's happening gitu di dalam tubuh kita gitu. Apa yang terjadi itu kita harus perhatikan, terutama pada anak nih yang belum bisa memberitahu keluhan-keluhannya gitu. Aduh, jangan sampai ya dok ya ada cacing-cacing arisan di pencernaan kita gitu. Ih, geli. Oke, aku lanjut nih dok. Pertanyaan masih ada lagi tambahan. Pertanyaan ke-7. Dok, ini bagus sekali pertanyaannya. Di masa pandemi ini kan kita diimbau untuk mengikuti vaksin ya dok ya. Oh, ini pertanyaannya dari Enriani. Di masa pandemi ini kita diimbau untuk mengikuti vaksin. Nah, ternyata jadwal vaksin itu bersamaan dengan waktunya minum obat cacing. Apakah itu aman Oke, dok? oke. Jadi memang orang-orang nih suka khawatir ya kalau misalnya habis minum ini boleh nggak dok vaksin atau habis vaksin boleh nggak dok minum ini gitu ya. Sebenarnya nggak Hmm. ada larangan, nggak ada spesifik larangan tertentu. Seseorang itu nggak boleh vaksin karena habis minum obat cacing atau nggak boleh minum obat cacing setelah vaksin. Itu dua-duanya sebenarnya tidak berhubungan. Jadi tetap boleh gitu. Nggak ada larangan. Yang penting kalau kita vaksin kan juga nggak ditanya, ibu habis minum obat cacing nggak gitu, enggak ya. Iya. Yang ditanya biasanya ada keluhan seperti flu ya, batuk pilek nggak misalnya saat ini, terus ada vaksin nggak sebelumnya, riwayat vaksin sebelumnya, seperti itu. Jadi kalau ke obat cacing sih seharusnya tidak ada masalah ya, teman kumparan dan Iya, panduan iya. Bunda. Iya, oke, baik. Jadi kalau minum obat cacing untuk pencegahan tidak masalah berbarengan dengan vaksin, kecuali misalnya kita udah merasa setelah dengar penjelasan dokter Safira nih, oh badanku kok lemes ya, kayak kurang darah ya, itu mungkin Betul. boleh Mm-mm. dikonsultasiin ya dok ya. Oke. Betul. Tapi kalau sehat-sehat Jangan-jangan, aja itu nggak apa-apa. tapi patut curiga nggak sih dok, kayak jangan-jangan nih aku sebenarnya perih lambung atau lemes atau pucat karena cacingan gitu. Jangan-jangan karena udah minum yang lain-lain kok kayaknya masih aja gitu. Boleh Iya, ya itu dicurigai ya bisa. dok. Boleh. Oke, ini aku izin lanjut ya dok. Pertanyaan ke-8 dari Eka Nurjana. Kalau kita lagi minum obat cacing di hari yang sama, kita konsumsi makanan tertentu, misalnya makanan pedas atau bersantan, itu mempengaruhi khasiat dari obat cacing yang kita minum nggak dok? Oke.
Jadi memang disarankan itu kan setelah makan gitu ya. Tapi memang nggak ada aturan khusus sih Mbak Dini dan teman kumparan nih makanannya harus yang seperti apa gitu. Yang penting memang perut itu tidak kosong. Jadi setelah makan baru dianjurkan minum obat cacing ini gitu. Jadi tapi kita harus perhatikan juga ya sebenarnya makanan yang ditanya tadi seperti makanan pedas atau bersantan itu mungkin concernnya atau kekhawatirannya bukan ke arah obat cacingnya sih tapi lebih ke secara kesehatan dan kekuatan masing-masing individu nih lambungnya kuat nggak nih Iya, iya. pencernaannya gimana karena kadang kalau udah cacingan nih misalnya kan udah ada gejala atau udah ada keluhan ya Mbak Dini ya terkait tadi pencernaan seputar perut gitu ya nggak enak perut tapi kalau kita malah makan makanan yang pedas misalnya atau bersantan itu malah memperberat keluhan perutnya tadi gitu seputar pencernaannya jadi memang sebaiknya dihindari tapi kalau untuk dari efektivitas obatnya sih itu seharusnya aman ya tidak ada pengaruhnya gitu. Iya, oke, baik. Jadi tidak ada dampak secara langsung ya. Justru yang diperhatikan adalah kondisi lambung kita tuh kuat atau enggak. Oke, baik. Dok, sebenarnya ini pertanyaan ngantri masih panjang, tapi kita harus membatasi ya. Mudah-mudahan sih 8 pertanyaan yang tadi aku bacakan bisa mewakili rasa penasaran teman kumparan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan lain. Oke, baik. Terima kasih kepada teman kumparan yang sudah bertanya. Mudah-mudahan jawaban dari dokter tadi bisa menjawab rasa penasaran kalian. Nah, aku mau ucapin selamat juga untuk 5 orang penanya, yaitu Ferizal FR, Liha Alma, Koko Baitu, Rai, dan Siska Vidya. Karena kalian berhak mendapatkan masing-masing saldo digital senilai Rp200.000. Selamat. Aku mau encourage buat, ayo bisa langsung jajan, cuman mikir nanti jangan-jangan gak bersih. Langsung terbayang-bayang. Mungkin terkait jajan tuh ya Mbak Dini, aku boleh bahas sedikit kali ya tentang Iya, silakan pencegahannya. dok. Jadi memang tadi kan untuk pengobatan obat anti cacing sebagai pengobatan maupun pencegahan itu kan penting ya tadi ya. Tapi memang perilaku hidup bersih dan sehat ini yang perlu kita highlight juga nih Mbak Dini. Misalnya seperti cuci tangan ya sebelum kita makan. Itu pasti teman-teman udah pada jago deh mudah-mudahan ya karena kita pandemi pasti kan sudah bisa jaga kebersihan tangan. Betul. Terus seperti gunting kuku ya. Kalau kukunya udah panjang itu kan juga bisa tuh dia misalnya telurnya jadi hinggap di dalam kuku misalnya gitu. Nah itu dipotong. Terus kalau bermain di luar outdoor di atas tanah itu menggunakan alas kaki misalnya. Dan kalau kita makan nih dicuci dulu tuh buah, sayuran, makanan pokoknya yang kita makan pastikan higienitasnya itu baik gitu. Dan jangan lupa untuk pengobatannya tadi secara menyeluruh pada keluarga secara bersamaan gitu. Oke, baik. Tadi dokter waktu cerita soal gunting kuku, ini kru-kru langsung pada ngeliat nih bareng-bareng. Waduh, langsung introspeksi diri ya. Langsung refleks, oke. Oke, baik. Begitu ya teman kumparan, jadi salah satu cara efektif mencegah penyakit cacingan yaitu dengan menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan kita. Dan juga tentu saja dengan memberikan Convermax, obat cacing keluarga, solusi untuk mencegah cacingan dengan rutin minum Convermax setiap 6 bulan sekali secara bersamaan untuk keluarga. Baik, nggak kerasa kita udah hampir di penghujung acara nih teman kumparan, tapi sebelum berpisah aku mau mungkin minta Dokter Safira dulu untuk kasih tips ke teman kumparan supaya bisa tetap waspada cacingan pada anak. Karena kalau ngomong cacingan itu kayak kesannya sepele banget ya dok ya, tapi ternyata setelah dikupas, digali itu ternyata serius ya, bahkan bisa sampai menyebabkan stunting. Silakan dokter. Oke, jadi pesan dari aku nih, take home message yang perlu di notice dan perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari nih untuk para teman kumparan, itu adalah tadi yang pertama adalah perilaku hidup bersih dan sehat untuk pencegahannya, gitu ya. Terus yang kedua, kalau memang sudah ada tanda-tanda ya, kenali tanda-tandanya itu ya, mulai dari yang tadi gejalanya tidak khas, sampai yang khas. Karena kita tahu tadi setelah penjelasan aku kan variasinya luas banget ya Mbak Dini ya. Mulai dari yang ringan sampai yang berat gitu. Nah ini perlu waspadai. Terus yang ketiga, kalau memang sudah ada indikasi untuk minum obat, segera minum obat yang tepat sesuai indikasi anjuran tenaga kesehatan dan juga sesuai dosis dan aturan pemakaiannya. Dan yang terakhir, jangan sepelekan masalah cacingan ini. Jadi jangan mikirin penyakit COVID-19 aja nih mungkin ya, pesan dari aku.
Tapi penyakit-penyakit Betul, Dok. lainnya itu juga tetap ada loh di sekitar kita gitu. Jadi Iya. penyakit di keluarga itu banyak gitu. Itu sekian pesan dari aku Mbak Dini untuk teman kumparan. Iya, baik. Terima kasih banyak Dokter Safira atas pesannya sudah mengingatkan bahwa penyakit bukan cuma COVID, kemudian juga sharingnya, juga untuk waktunya untuk berbagi sama kita di sore hari ini. Sehat-sehat selalu ya Dok, tetap semangat Terima mengedukasi kita semua lewat kasih. Instagramnya. Sampai ketemu di acara kumparan selanjutnya Dok. Ya, Bye. terima kasih Mbak Dini dan teman kumparan. See you. Sehat-sehat. Bye. Baik, sebelum pamit aku mau ngingetin lagi nih untuk teman kumparan semua kalau sebetulnya gaya hidup sehat itu sangat perlu diterapkan oleh semua anggota keluarga dan orang-orang terdekat supaya infeksi cacing tidak mudah menyerang. Salah satunya dengan rutin memberikan konser Max ini setidaknya 6 bulan sekali sebagai langkah pencegahan. Karena semua orang, anak-anak maupun dewasa berpotensi menjadi carrier penyakit cacing. Jadi ayo kita saling jaga. Terima kasih untuk semua teman kumparan yang sudah menyaksikan Instagram Live Convermax dengan kumparan kita kali ini. Semoga bisa memberi manfaat positif untuk kita semua. Sampai ketemu di Instagram Live lainnya. Saya Dini Hidayati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Bye!